2022. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa yang keanekaragamannya? Ingat nggak, Alif? Tentang Apa kemarin yang aneka ragam yang kita pelajari? Tarian atau apa? Apa kemarin? coba mencicipi kuliner Tradisional. Berarti makanan ya, ragam makanan tradisional. Jadi Indonesia ini beraneka ragam, tidak hanya makanan, tapi varian dan ada banyak lagi. Termasuk hari ini kita mau mempelajari rumah adat, ya, keanekaragaman yang salah satunya di video ini. Kita nanti mau mencari penyebabnya dan mencari akibatnya, ya. Ada dengarkan dengan baik ya. Kerusuhan di India terjadi setelah aksi protes selama berminggu-minggu terkait Undang-Undang Kewarganegaraan yang diperkenalkan Perdana Menteri Narendra Modi pada Desember lalu. Undang-undang tersebut membuka jalan radikal bias terhadap peluk Islam dan diskriminasi. Hingga kini, beberapa rumah sakit masih merawat para pasien korban kerusuhan. Salah satunya Rumah Sakit Al-Hind yang berada di kawasan Mustafabad. Kira-kira tentang apa tadi berita yang tadi kemarin? perang antara agama Perang antara agama. Agama apa aja di situ tadi? Islam dan Di India, mayoritasnya agama apa itu di India? Iya, Hindu ya. Jadi perbedaan agama Islam dan Hindu jadi konflik. Nah, penyebabnya apa? membeda-bedakan membeda-bedakan agama. Iya, pemerintahnya membeda-bedakan agama ya. Undang-undangnya dinilai tidak memihak agama Islam. Jadi membeda-bedakan sehingga terjadilah konflik. Akibatnya apa yang terjadi, Le? Setelah terjadi konflik itu? 40 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. 40 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Mengerikan ya, Liv ya, karena konflik ini. Terus apa lagi akibatnya? Masjid, toko, rumah milik orang Islam dibakar. Masjid, toko, rumah dibakar yang punya umat Muslim Islam ya. Jadi benar-benar banyak kan kerugiannya dari konflik yang terjadi. Ada yang meninggal, ada yang luka-luka, ruko dan rumah terbakar. Begitu banyak kerugiannya karena konflik ini. Menurut Alif, bagus nggak kita membeda-bedakan agama? Ayo belajar mengenal rumah adat yang ada di Indonesia. Provinsi Aceh. Rumah adat Provinsi Aceh adalah rumah adat Rongbade. Apa aja yang udah didengar? Rumah adat Aceh, rumah adat Krongbade, Rumah adat Aceh namanya rumah adat Krongbade. rumah adat Sumatera Utara, rumah Bolon, Sumatera Utara rumah Bolon. Lagi rumah Sumatera Barat, rumah Gadang, rumah Gadang. rumah Riau, rumah Selaso Jatuh Kembar, Iya, Selaso Jatuh Kembar atau Melayu, Selaso Melayu kita tadi. Sama itu. Ada yang bilang Selaso Jatuh Kembar, ada yang bilang juga Melayu Selaso. Nah, lanjut yang Jambi. Panjang. Iya, rumah panjang. Bagus, tos dulu. Tos tangan kanan, tos tangan kiri, tos dua tangan. Yes. Yes. Mary ada miniaturnya, ya. Miniatur rumah adat Riau supaya Alif bisa meraba bagaimana bentuk rumah adat Riau itu. Soalnya kalau langsung ke rumah adat Riau-nya gimana Alif mau merabanya, besar kan ya, tinggi, nggak bisa kita meraba. Jadi Bu Mary buatkan miniaturnya untuk Alif raba. Ini skala perbandingannya 9 dibanding 200 ya. Jadi kalau rumah yang asli itu 200 ukurannya, miniatur yang Bu Mary buat itu masih 9. Jadi masih kecil dibandingkan yang aslinya. 9 berbanding 200 ya. Yuk, boleh Alif berdiri jalan ke meja Bu Mary. Rumah adatnya Bu Mary letakkan di sini. Ya.
Untuk apa? Kalau di dalam rumah adatnya ada apa dulu? Di dalam rumah adatnya dia lapang gitu aja ya. Tempat makan yang kayak aslinya. Untuk rapat musyawarah. Nah ini, apa sini? Ini apa namanya? Ayo rasa kira-kira apa ya? Tangganya. Oh tangga. Berarti rumah ini tinggi ya, karena ada tangganya. Nah, Tingkat. iya bertingkat ya. Tapi di bawahnya tak ada sesuatu. Ini kan tanah. Nih tiang-tiang. Dia punya tiang-tiang. Namanya kayak rumah panggung gitu dia ya. Tuh ini tangga naik ke atas kan. Nah, atapnya coba pegang Nurali gimana? Ini atap ya? Tahu gak kita punya atap? Ya. Nah tuh. Ini ujungnya ada itu. Untuk apa? Nah, nanti kita jelaskan ya. Ini seperti ornamen. Jadi ini ciri khas dari rumah adat Riau itu ini ada hiasan ini. Ini namanya tunjuk langit, ya tunjuk langit. Jadi memang sengaja dibuatnya kayu bersilang. Tuh ada ukirannya seperti ini bentuknya. Dengan aslinya Tunjuk kayak langit. gitu. Iya seperti ini. Tapi ini kan nggak dari kertas, kayu ya. Ini kan karena Bu Meli buat miniaturnya dari kertas karton. Tuh. Nah, yang dikasih sininya dari masakan. Nah, ini di pinggir-pinggir atapnya semuanya ada seperti itu. Ini hiasannya juga ada ciri khas dari rumah adat Riau itu namanya sarang lebah bergantung. Ada lebahnya. Bukan. Istilahnya aja lebah bergantung kayak apa sarang-sarang lebah itu bergantung di sini. Nah, kayak dibuatnya namanya lebah bergantung. Yang artinya lebah bergantung itu tandanya lebah itu kan menghasilkan madu. Ya. Nah, jadi madu itu kan banyak manfaatnya dan dia bersusun rapi di sini seperti semut berbaris sebenarnya. Lebah bergantung, madu itu kan bermanfaat. Jadi cita-cita dari rumah adat Riau ini bermanfaat untuk banyak orang. Makanya dia membuat hiasannya ini seperti lebah bergantung. Itu dia istilahnya. Kalau yang ini tadi resplangnya, ini kan kalau di rumah ini namanya resplang, yang sisi dekat atap. Ini tunjuk langit, artinya itu kita berpedoman kepada yang maha kuasa, karena kan menunjuk langit, di langit Allah ya. Jadi kita itu segala sesuatu. Iya, makanya dibuat ke atas. Itu dia tunjuk langit. Nah, gimana menurut Alir? Udah tahu belum nih? Rumah adat Riau, ginilah bentuk penggambarannya ya. Ada jendelanya, jendelanya, ada jendelanya, ada pintunya, ada apa lagi? Tangganya, ya. Nah, itu dia rumah adat Riau. Nah, apa lagi? Kalau mau bertanya ya silahkan. Saya mau ditanyakan kalau rumah adat ini. Apa aja di sini dalamnya itu? Nah, kalau isi di dalamnya nggak ada, karena dia rumah Lasso Jatuh Kembar ini bukan digunakan untuk tinggal sama rakyat Riau ya, masyarakat Riau, tapi digunakan untuk rapat, untuk bermusyawarah. Misalnya nih di kampung ini, ayo kita mau seperti pelajaran yang lalu mau membantu Bu Mimin, nah kan ya. Jadi bagaimana cara kita membantunya? Jadi ketuanya, sekretarisnya, dan anggota-anggotanya rapatlah di rumah Lasso Jatuh Kembar ini. Jadi bukan untuk tinggal ya, rumah adat Riau ini. Di dalamnya cuma ada sekat-sekat tiang gitu aja deh, nggak ada yang dinding-dinding kayak rumah kita, ada kamar, ada dapur, nggak gitu Ada dia. AC-nya. Sampai ini apa aja hurufnya? Coba. SAMPAI. SAMPAI. Alif biasanya nulisnya SAMPI atau PE, ini buat sampai. Dia dihitung nih sampai. Ada dua vokal rangkap, ada dua vokal di ujungnya A dengan I. Sampai, SAMPAI itu ya. Sampai. Oke, lanjut. Merauke. Merauke, au gitu ya. Ini dipotong juga nih kan, au. Merauke, tulisannya bukan Merauke. Apa aja hurufnya Merauke? MERO Merauke. RAUKE. Merauke itu dia. MERAUKE itu Merauke.
Lanjut. Yang huruf diftongnya nih masih di sini. Sini kita. Ya. Pulau. Berjajar pulau-pulau. Ayo, pulau. Apa dia hurufnya tuh? P-U-L-A-U. Bukan PULO ya. Hanya pulau ya. PULAU. Itu diftong au ya. A dengan U. Nah, sekarang coba per katanya. Nih, ada jarak. Ingat, per kata itu selalu ada jarak. Dari ada jaraknya. Sabang ada jaraknya kan? Sampai ada jaraknya. Tuh, jadi menulis itu tidak digabung-gabung semua katanya. Ya kan, Alif? Alif selama ini gimana? Dan digabungkan. Itu dia nama 5 rumah adat. Terus tadi kita belajar juga tentang apa yang diberi tadi nak? Konflik Konflik agama. antar agama. Kalau ternyata konflik itu merugikan, nggak ada manfaatnya ya. Malahan banyak kerugian. Ada korban jiwa, ada yang luka-luka, rumah ibadah hancur, ruko-ruko juga hancur karena dibakar ya kan. Jadi banyak kerugiannya. Sebagai bangsa Indonesia harusnya kita saling menghormati perbedaan yang ada itu ya. Pembelajaran hari ini menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Menyenangkan. Pembelajaran yang mana yang paling Ya, bosan? betul.